Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjudul Halo Alkana. Saya Muhammad Oka Amadu. Saya Ridho Rizalullah Saido Dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan sedikit tentang hal. Jadi pertama-tama kami akan membahas tentang pengertian halo alkana. Halo alkana merupakan turunan alkana yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom halogen. Halo alkana memiliki rumus umum CnH2n plus 1x adalah atom halogen, fluoro, kloro, bromo, dan iodium. Dengan kata lain, halo alkana adalah senyawa karbon turunan alkana yang atom hanya diganti oleh atom halogen. Yang kedua kita akan membahas tata nama. Yang pertama ada IUPAC. IUPAC adalah sistem penamaan senyawa kimia dan penjelasan ilmu kimia secara umum. Yang kedua ada trivial. Trivial ini dikenal dari suatu zat sebelum dilakukannya standarisasi oleh IUPAC atau nama yang diberikan untuk memudahkan penyebutan. Trivial ini disebut sebagai nama sampel utama sebelum dibuat nama produk. Berikutnya kita akan membahas contoh halo alkana. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar 1, mempunyai satu rantai utama yang dinamakan metana dan mempunyai gugus fungsi Cl yang dinamakan dengan kloro. Seperti gambar 2 yang mempunyai dua rantai utama yang dinamakan etana, mempunyai gugus fungsi Br yaitu bromo, maka dinamakan 1 bromoetana. Pada gambar 3, mempunyai dua rantai utama yang dinamakan etana dan mempunyai cabang kloro, jadi dinamakan 1 kloroetana. Pada gambar 4, mempunyai 4 rantai utama yang dinamakan butana dan terdapat Br di cabangnya, maka dinamakan bromobutana. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat halo alkana. Yang pertama, titik leleh dan didihnya tinggi. Yang kedua, bersifat polar atau larut pada air dan tidak larut dalam senyawa nonpolar. Yang ketiga, berwujud gas dan berwujud padat. Yang keempat, bereaksi dengan basa kuat membentuk alkena. Yang terakhir, selain ester, satu-satunya turunan alkana yang dapat mengalami reaksi hidrolisis. Berikutnya kita akan membahas kegunaan halo alkana. Yang pertama ada kloroform, berfungsi untuk pembuatan parfum dan obat bius. Yang kedua ada iodoform, berfungsi untuk antiseptik. Yang ketiga ada karbon tetraklorida, berfungsi untuk pelarut dan bahan pemadam api. Yang keempat ada freon, berfungsi untuk pelarut lemak, bahan freezer, dan aerosol pada hairspray. Yang kelima ada fosgen, berfungsi untuk gas beracun pada Perang Dunia. Yang keenam ada DDT, berfungsi untuk insektisida. Jadi isomer kerangka itu adalah isomer yang mempunyai perbedaan hanya di kerangkanya saja. Seperti yang terdapat pada gambar, perbedaannya hanya terdapat pada kerangkanya aja. Seperti lihat gambar 1, dia tuh cuma 4 rantai utama, sementara yang 2 cuma 3 rantai utama aja. Yang kedua ada isomer posisi. Kalau di isomer rangka adalah bentuk dari kerangka yang berbeda, jadi pas isomer posisi ini yang membedakannya adalah posisi dari gugus fungsinya. Dia cuman posisinya aja yang beda, bukan gugus fungsinya. Jadi yang ketiga ada isomer fungsi. Isomer fungsi ini adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, tapi atom-atomnya terhubung dengan cara yang lain, sehingga bentuk gugus fungsinya beda. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino